Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oh, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oh, aku memujimu,
Shalom dan selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah gereja rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk kesehatan, untuk berkat-berkat-Mu yang Kau berikan sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami menyerahkan semua kegiatan di dalam ibadah gereja rumah kami masing-masing, dimanapun berada. Biarlah tangan-Mu Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi. Bapa yang baik, biarlah setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberkati mereka dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Bapa, kami serahkan ibadah gereja rumah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Aku lebih daripada pemenang dalam segala hal dan dapat melakukan apa saja di dalam Kristus Yesus. Aku sangat dikasihi, diberkati, dan menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Damai sejahtera dan sukacita Allah mengalir dalam hidupku. Sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya.
menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Serukan haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka menyanyi.
Tuhan pencipta sekalian alam. Dia maha besar. Amin. Pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Katakan dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja, Kau maha besar, besar. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja, oh, Tuhan Raja Maha. Katakan sekali lagi, Raja Maha besar. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh
Shalom, bertemu kita kembali di ibadah kita rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada saat pagi hari ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran dan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Hari ini tema yang saya bawakan adalah hidup dan berkuasa. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, hidup dan berkuasa tidak tergantung dari apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan. Misalnya begini, kalau menurut firman ini, saya ingin memberikan pertanyaan untuk menjelaskan firman ini. Seberapa banyakkah dosa yang harus saudara lakukan sehingga saudara dikatakan orang berdosa? Apakah 10 dosa? Apakah 100 dosa? Tidak, saudara. Saudara tidak perlu melakukan dosa, saudara sudah berdosa. Karena Mazmur 51 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi, saudara orang berdosa karena apa yang dilakukan oleh si Adam dan Hawa. Karena kita keturunan Adam dan Hawa. Pertanyaan berikutnya, seberapa banyak perbuatan baik atau perbuatan benar yang saudara harus lakukan sehingga saudara dikatakan orang baik atau orang benar? Tidak ada, saudara. Karena dikatakan tadi, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi untuk hidup dan berkuasa bukan apa yang kita lakukan, tetapi kita tahu dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu lebih benar lagi. Dan Yesus Kristus telah melakukannya dengan kematian di kayu salib. Dia ambil kita, dia tebus kita, dia limpahkan kesehatan, dia limpahkan kekayaan, dia limpahkan kelepasan. Inilah yang menjadi prinsip untuk hidup dan berkuasa. Tahu dan percaya bahwa kita ini keturunan yang dilahirkan dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Misalnya begini, seekor singa dia adalah binatang buas. Demikian juga anak seekor singa. Bukan karena dia anak seekor singa dia menjadi binatang jinak. Jadi bukan karena disebabkan oleh ukuran atau besarnya anak singa itu, tetapi anak singa itu dia tetap menjadi binatang buas karena dia dilahirkan dari seekor binatang buas, yaitu singa. Saudara-saudara, untuk hidup dan berkuasa, saudara perlu tahu saudara berasal dari mana. Jadi hidup dan berkuasa ini seperti 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara-saudara, hidup dan berkuasa ini merupakan kita ini ciptaan yang baru. Posisi kita itu di dalam Kristus. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh serta membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikanmu hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Jadi saudara, fokus kita adalah Kristus. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ketahui posisimu dan sadar akan posisimu, teguh dalam posisimu itu, bahwa Kristus telah melakukannya untukmu. Bukan apa yang kita lakukan untuk kita hidup dan berkuasa, tapi apa yang lakukan Kristus dan telah dilakukannya itu di kayu salib. Sehingga kalau kita mengalami masalah penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, apapun yang membuat kita misalnya menjadi khawatir, jangan takut. Hadapi semuanya itu, hadapi dengan posisi hidup dan berkuasa karena Kristus. Haleluya. Saya ingin berdoa buat jemaat Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan lewat firman Tuhan ini kami kembali diingatkan posisi kami untuk hidup dan berkuasa. Sebab Engkau telah melakukannya bagi kami.
Aku berdoa buat setiap jemaat kami supaya mereka juga boleh mengambil posisi ini ya Tuhan, untuk hidup dan berkuasa karena Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jadi sebelum kita perjamuan kudus, termasuk nanti teman-teman gereja-gereja rumah yang akan lakukan ini, kita sama-sama belajar apa yang kami buat di sini nanti bisa dipraktekkan di gereja rumah masing-masing. Jadi ayat pendukungnya ataupun dasar Alkitabnya itu dari 1 Korintus 11 ayat 23. Saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang akan diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya ingin terangkan sedikit soal perjamuan kudus. Beberapa tahun dahulu itu, setiap kali perjamuan kudus di gereja kami, bukan kita disuruh mengingat Tuhan, tapi mengingat dosa kita. Sehingga bukan kematian Kristus yang ditonjolkan, tapi malahan dosa-dosa kita, ketidaklayakan kita. Tadi kedua ayat ini mengatakan, baik tubuh Kristus, baik darahnya, itu Tuhan katakan, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Ini harus kita garis bawahi. Perjamuan kudus bukan mengingat dosa kita. Perjamuan kudus jangan dosa-dosa kita yang ambil kredit. Ini tubuh Kristus, ini darah Kristus. Perjamuan kudus adalah mengingat kita akan Kristus. Tubuhnya apa yang kita ingat? Yang pertama, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Bilur-bilur itu ada di tubuh, luka-luka. Jadi tubuh Kristus ini yang kita lambangkan dengan roti ini dengan kita akan tubuhnya yang sudah bayar semua penyakit kita. Apalagi yang terjadi kalau kita lihat ada mahkota duri, tubuhnya, supaya kita nggak perlu lagi stres. Jadi semua penderitaan yang Yesus alami di kayu salib itu yang perlu kita ingat. Dan untuk apa dia di sana? Untuk satu, menyembuhkan penyakit kita, untuk memulihkan kita semua. Jadi perjamuan kudus ini tidak untuk membesar-besarkan dosa kita, membesar-besarkan penyakit kita, tapi membesarkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi, dan Tuhan bilang, perbuatlah ini untuk menyenangkan aku. Dan tadi Paulus katakan, apa yang sudah aku terima, aku teruskan. Jadi, aku pun sudah menerima ini, dan semua Bapak Ibu yang ada di rumah mengatakan kepada Bapak Ibu juga, teruskan juga itu di setiap gereja-gereja rumah. Itulah dasar Alkitabnya, bahwa baik tubuh, baik darah Yesus itu adalah mengingatkan kita apa yang dia telah perbuat. Selanjutnya, nanti saya akan kasih tahu caranya bagaimana kita melakukannya, supaya kita tidak kagok. Setelah kita bacakan firman Tuhan ini, bisa kita taruh Alkitabnya di sebelah, maka nanti kita hafalkan aja. Hafalkannya seperti ini. Waktu dibagi rotinya, tinggal dikatakan,
inilah tubuhku, berbuatlah untuk mengingat akan aku. Baru makan bersama-sama. Dan inilah darahku, berbuatlah untuk mengingat akan aku. Jadi supaya nggak kagok, hafalkan aja yang singkat itu, sehingga tidak capek untuk megang-megang Alkitab, dan kelihatannya juga jadi alami. Oke, itu nanti kita akan praktekkan. Jadi saya ulangi sekali lagi, karena darahnya lah kita layak berdoa kepada Dia. Karena darahnya lah maka Tuhan bisa tinggal dalam hati kita. Terima kasih, inilah buat dasar Alkitabnya. Sekarang kita akan berdoa. Silakan ambil masing-masing. Jadi Tuhan bilang kepada murid-muridnya, inilah tubuhku, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita bersyukur dan mari kita makan. Demikian juga dia mengambil cawan, dan Tuhan Yesus katakan, inilah darahku, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita minum bersama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dilakukannya bagi kita. Terima kasih Bapa, oleh tubuhmu semua sakit penyakit kami sudah Engkau bayar, dan oleh darahmu Tuhan, maka tak ada lagi pemisah kami dengan Engkau. Kau katakan dalam buku Yesaya, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, tapi karena dosa penghalang. Bukan kurang pekat telinga Tuhan untuk mendengar, tapi karena dosa menghalangi. Tapi hari ini Tuhan, karena darahmu, maka tak ada lagi penghalang apapun bagi kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu, buat darahmu yang sudah melayakkan menguduskan kami semua. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.